Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arianto dari SMK Negeri 2 Samarinda, peserta Diklat Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat jurnal refleksi modul 2, penguatan kompetensi elemen informatika dengan judul berpikir komputasional. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri pada modul 2. Apa saja yang pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Jadi pada modul 2 ini tentang berpikir komputasional, di mana yang saya dapatkan banyak sekali ya. Yang pertama, dari pengertian berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang mirip dengan yang digunakan dalam pemrograman komputer. Hal ini melibatkan pemecahan masalah dengan pendekatan algoritma, di mana masalah dipecahkan dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang terstruktur. Kemudian dari karakteristik berpikir komputasional itu sendiri, yang pertama itu mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Kemudian mampu mengorganisasikan dan menganalisis data, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma, dan mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Kemudian mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efektif dan efisien. Kemudian mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Dari pengalaman itu, berikutnya fondasi berpikir untuk komputasional. Yang pertama yaitu abstraksi, yaitu mampu mencari bagian penting, kemudian mengabaikan yang tidak penting atau priority, menyaring, memilah informasi dari informasi kompleks ke general. Kemudian yang kedua, dekomposisi, yaitu tahapan awal dalam kemampuan computational thinking, kemudian memecahkan masalah yang kompleks ke bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diolah. Kemudian melakukan analisis masalah agar bisa terurai atau terbagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Kemudian melakukan paralelisasian atau memparalelkan masalah-masalah kecil tersebut supaya bisa selesai lebih efektif dan efisien. Melalui sintesis, di mana masalah kecil tersebut diselesaikan, setelah itu digabungkan kembali menjadi masalah kompleks yang terselesaikan. Kemudian fondasi berikutnya itu pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, dan hubungan antar data. Yang berikutnya yaitu algoritma, urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir itu evaluasi, menganalisis dan menilai solusi yang telah dihasilkan. Dari penerapan berpikir komputasional yang di antaranya yaitu pemecahan masalah, itu berpikir komputasional dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah seperti masalah matematika, masalah sains, dan masalah sehari-hari. Kemudian pemrograman, berpikir komputasional adalah dasar untuk mempelajari pemrograman komputer. Kemudian juga bisa dari desain, yaitu berpikir komputasional dapat digunakan untuk merancang suatu sistem, baik itu perangkat lunak dan produk-produk lainnya. Kemudian bisa juga dari analisis data, berpikir komputasional dapat digunakan untuk menganalisis data dan menemukan pola dan tren. Bisa juga dari komunikasi, yaitu berpikir komputasional dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan cara yang jelas dan ringkas. Dari orang yang di atas, manfaat berpikir komputasional yaitu mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kemampuan kolaborasi, meningkatkan kemampuan kreativitas, dan bisa dikatakan untuk mempersiapkan diri untuk karir di bidang STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Dari orang di atas, berpikir komputasional adalah salah satu keterampilan yang penting
untuk semua orang di era digital. Hal ini dapat membantu kita untuk memecahkan masalah, berkomunikasi secara efektif, dan beradaptasi dengan perubahan. Modul berpikir komputasional memberikan dasar untuk mengembangkan keterampilan ini dan mempersiapkan diri untuk di masa depan. Kemudian dari berikutnya, pada modul berpikir komputasional ini peserta memahami validitas sumber data dan proses validitas sumber data yang akan digunakan. Kemudian cakupan materinya mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil. Kemudian juga mampu menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Kemudian mampu juga menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya, serta mampu melakukan analisis dan interpretasi data. Kemudian memahami konsep struktur data dan algoritma standar. Berikutnya yaitu mampu memahami model dan mensimulasikan dinamika input proses output dalam sebuah komputer, fenomen, serta memahami peran sistem operasi. Juga mampu menerapkan proses berpikir efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik sebagai solusi rancangan instruksi dan data yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien oleh sistem komputasi, menerapkan berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia di internet untuk menjadi informasi yang bermanfaat, mempunyai wawasan tentang profesi informatika dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga digital serta aspek hukumnya. Kemudian selain itu dalam memahami validitas sumber data, memahami konsep struktur data dan algoritma standar, menerapkan proses komputasional yang dilakukan manusia secara mandiri ataupun untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya, menerapkan struktur dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan dan struktur kompleks dengan volume tidak kecil, dan menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang terdapat pada bahasa memahami model dan mensimulasikan dinamika input proses output dalam sebuah komputer fenomen serta memahami peran sistem operasi. Dalam kurikulum Merdeka, penugasan analisis data, penulisan analisis data serta algoritma dan pemrograman sangat potensial dimanfaatkan untuk aktivitas penguatan profil pelajar Pancasila dalam bentuk proyek berteknologi. Analisis data menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah yang tertangkap dalam fenomena alam, fisik, sosial, dan lain-lain yang menjadi fokus perhatian, sedangkan algoritma dan pemrograman menjadi sarana untuk mewujudkan solusi yang siap dieksekusi manusia. Algoritma dan pemrograman menjadi landasan untuk membuat aplikasi kreatif maupun pengembangan ide. Sebagai contoh nih, peserta didik di sekolah dapat diajak untuk mencatat sampah yang dibuangnya setiap hari dan menjadikannya tabungan. Pengelolaan data tabungan sampah di sekolah dapat menjadi kegiatan bersama para peserta didik. Kemudian peserta didik dapat pula diajak bereksplorasi untuk membuat program komputer yang berfungsi sebagai mesin hitung sederhana penukaran sampah dengan tabungan. Kemudian struktur materi dalam berpikir komputasional ada struktur materi, algoritma, dan pemrograman. Dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran informatika diperkenalkan dasar-dasar pemrograman baik secara plugged atau menggunakan komputer atau unplugged atau tanpa menggunakan komputer. Kakas yang digunakan adalah bahasa pemrograman tekstual yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi satuan pendidikan di mana sekolah tersebut berada serta guru yang mengajarnya. Karena tidak mungkin dipaksakan dengan kondisi misalkan yang di kota dengan yang di daerah. Bahasa pemrograman yang direkomendasikan diantaranya adalah bahasa Pascal, Python, dan bahasa C. Untuk algoritma dan pemrograman terkait dengan analisis data, karena program sendiri adalah algoritma dan data, program membutuhkan masukan berupa data yang diolahnya yang dipresentasikan dalam variabel. Kemudian kita juga mengenal dalam apa itu yang dimaksud dengan belajar di dunia digital. Jadi dalam teknologi pendidikan dapat mengubah cara terutama peserta didik
belajar karena menawarkan kesempatan baru untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan untuk membuat representasi digital dari ide-ide mereka yang dapat mereka utak-atik dan bagikan kepada orang lain. Namun hingga saat ini perhatian yang diberikan untuk mengajarkan keterampilan dasar dan sikap yang perlu dikembangkan peserta didik agar menjadi pengguna teknologi yang aktif dan mandiri untuk menghadapi masalah dunia nyata yang terbuka masih dipandang belum cukup. Dan mengapa program menjadi kompetensi penting pada peserta didik abad ke-21 khususnya dalam mata pelajaran informatika? Bisa dikatakan seiring kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi digital, semakin penting bagi kaum muda untuk siap mengambil bagian dalam generasi di mana komputer memainkan peran yang semakin meningkat dan membuat keputusan. Meskipun tidak semua orang akan menjadi insinyur atau pengembang dalam bidang perangkat lunak, semua bidang pekerjaan di masa depan akan semakin membutuhkan interaksi pengguna dengan model komputasi dan realitis yang disimulasikan untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan perangkat digital. Mengingat laju perubahan teknologi yang cepat, peserta didik saat ini harus mengembangkan perangkat keterampilan dan spekulasi perspektif luas yang mendukung pengajaran seumur hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arianto dari SMK Negeri 2 Samarinda, peserta diklat informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat jurnal refleksi modul 2 penguatan kompetensi elemen informatika dengan judul berpikir komputasional. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri pada modul 2. Apa saja yang pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Jadi pada modul 2 ini tentang berpikir komputasional, di mana yang saya dapatkan banyak sekali ya. Yang pertama, dari pengertian berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang mirip dengan yang digunakan dalam pemrograman komputer. Hal ini melibatkan pemecahan masalah dengan pendekatan algoritma, di mana masalah dipecahkan dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang terstruktur. Kemudian dari karakteristik berpikir komputasional itu sendiri, yang pertama itu mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain, kemudian mampu mengorganisasikan dan menganalisis data, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma, dan mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda, kemudian mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efektif dan efisien. Kemudian mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Dari pengalaman itu, berikutnya fondasi berpikir ya untuk komputasional. Yang pertama yaitu abstraksi, yaitu mampu mencari bagian penting, kemudian mengabaikan yang tidak penting atau priority, menyaring, memilah informasi dari informasi kompleks ke general. Kemudian yang kedua dekomposisi, yaitu tahapan awal dalam kemampuan computational thinking, kemudian memecahkan masalah yang kompleks ke bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diolah. Kemudian melakukan analisis masalah agar bisa terurai atau terbagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, kemudian melakukan paralelisasian atau memparalelkan masalah-masalah kecil tersebut supaya bisa selesai lebih efektif dan efisien. Melalui sintesis, di mana masalah kecil tersebut diselesaikan, setelah itu digabungkan kembali menjadi masalah kompleks yang terselesaikan. Kemudian fondasi berikutnya itu pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, dan hubungan antar data. Yang berikutnya yaitu algoritma, urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, menganalisis dan menilai solusi yang telah dihasilkan. Dari penerapan berpikir komputasional yang
Di antaranya yaitu pemecahan masalah. Itu berpikir komputasional dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah seperti masalah matematika, masalah sains, dan masalah sehari-hari. Kemudian pemrograman. Berpikir komputasional adalah dasar untuk mempelajari pemrograman komputer. Kemudian juga bisa dari desain, yaitu berpikir komputasional dapat digunakan untuk merancang suatu sistem, baik itu perangkat lunak dan produk-produk lainnya. Kemudian bisa juga dari analisis data. Berpikir komputasional dapat digunakan untuk menganalisis data dan menemukan pola dan tren. Bisa juga dari komunikasi, yaitu berpikir komputasional dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan cara yang jelas dan ringkas. Dari orang yang di atas, manfaat berpikir komputasional yaitu mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kemampuan kolaborasi, meningkatkan kemampuan kreativitas, dan bisa dikatakan untuk mempersiapkan diri untuk karir di bidang STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Dari orang di atas, berpikir komputasional adalah salah satu keterampilan yang penting untuk semua orang di era digital. Hal ini dapat membantu kita untuk memecahkan masalah, berkomunikasi secara efektif, dan beradaptasi dengan perubahan. Modul berpikir komputasional memberikan dasar untuk mengembangkan keterampilan ini dan mempersiapkan diri untuk di masa depan. Kemudian dari berikutnya, pada modul berpikir komputasional ini peserta memahami validitas sumber data dan proses validitas sumber data yang akan digunakan. Kemudian cakupan materinya mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil. Kemudian juga mampu menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode codes yang dekat dengan bahasa komputer. Kemudian mampu juga menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya, serta mampu melakukan analisis dan interpretasi data. Kemudian memahami konsep struktur data dan algoritma standar. Berikutnya yaitu mampu memahami model dan mensimulasikan dinamika input proses output dalam sebuah komputer, fenomen, serta memahami peran sistem operasi. Juga mampu menerapkan proses berpikir efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik sebagai solusi rancangan instruksi dan data yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien oleh sistem komputasi. Menerapkan berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia di internet untuk menjadi informasi yang bermanfaat, mempunyai wawasan tentang profesi informatika, dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga digital serta aspek hukumnya. Kemudian selain itu, dalam memahami validitas sumber data, memahami konsep struktur data dan algoritma standar, menerapkan proses komputasional yang dilakukan manusia secara mandiri ataupun untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya, menerapkan struktur dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan dan struktur kompleks dengan volume tidak kecil, dan menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang terdapat pada bahasa memahami model dan mensimulasikan dinamika input proses output dalam sebuah komputer fenomen, serta memahami peran sistem operasi. Dalam kurikulum Merdeka, penugasan analisis data, penulisan analisis data serta algoritma dan pemrograman sangat potensial dimanfaatkan untuk aktivitas penguatan profil pelajar Pancasila dalam bentuk proyek berteknologi. Analisis data menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah yang tertangkap dalam fenomena alam, fisik, sosial, dan lain-lain yang menjadi fokus perhatian, sedangkan algoritma dan pemrograman menjadi sarana untuk mewujudkan solusi yang siap dieksekusi manusia. Algoritma dan pemrograman menjadi landasan untuk membuat aplikasi kreatif maupun pengembangan ide. Sebagai contoh nih, peserta didik di sekolah dapat diajak untuk mencatat sampah yang dibuangnya setiap hari dan menjadikannya tabungan. Pengelolaan data tabungan sampah di sekolah dapat menjadi kegiatan bersama para peserta didik.
Kemudian peserta didik dapat pula diajak bereksplorasi untuk membuat program komputer yang berfungsi sebagai mesin hitung sederhana penukaran sampah dengan tabungan. Kemudian struktur materi dalam berpikir komputer ada struktur materi, algoritma, dan pemrograman. Dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran informatika diperkenalkan dasar-dasar pemrograman baik secara plugged atau menggunakan komputer atau unplugged atau tanpa menggunakan komputer. Kakas yang digunakan adalah bahasa pemrograman tekstual yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi satuan pendidikan di mana sekolah tersebut berada serta guru yang mengajarnya. Karena tidak mungkin dipaksakan dengan kondisi misalkan yang di kota dengan yang di daerah. Bahasa pemrograman yang direkomendasikan diantaranya adalah bahasa Pascal, Python, dan bahasa C. Untuk algoritma dan pemrograman terkait dengan analisis data, karena program sendiri adalah algoritma dan data, program membutuhkan masukan berupa data yang diolahnya yang dipresentasikan dalam variabel. Kemudian kita juga mengenal dalam apa itu yang dimaksud dengan belajar di dunia digital. Jadi dalam teknologi pendidikan dapat mengubah cara terutama peserta didik belajar karena menawarkan kesempatan baru untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan untuk membuat representasi digital dari ide-ide mereka yang dapat mereka utak-atik dan bagikan kepada orang lain. Namun hingga saat ini perhatian yang diberikan untuk mengajarkan keterampilan dasar dan sikap yang perlu dikembangkan peserta didik agar menjadi pengguna teknologi yang aktif dan mandiri untuk menghadapi masalah dunia nyata yang terbuka masih dipandang belum cukup. Dan mengapa pemrograman menjadi kompetensi penting pada peserta didik abad ke-21 khususnya dalam mata pelajaran informatika? Bisa dikatakan seiring kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi dan teknologi digital semakin penting bagi kaum muda untuk siap mengambil bagian dalam generasi di mana komputer memainkan peran yang semakin meningkat dan membuat keputusan. Meskipun tidak semua orang akan menjadi insinyur atau pengembang dalam bidang perangkat lunak, semua bidang pekerjaan di masa depan akan semakin membutuhkan interaksi pengguna dengan model komputasi dan realitis yang disimulasikan untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan perangkat digital. Mengingat laju perubahan teknologi yang cepat, peserta didik saat ini harus mengembangkan perangkat keterampilan dan spekulasi perspektif luas yang mendukung pengajaran seumur hidup. Terima kasih.